Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Khairunnisa dari kelas 4F dengan NIM 233140701111142. Halo, perkenalkan nama aku Ardi Dharma Eko Nugroho dari kelas D4F dengan NIM 233140701111139. Baik, perkenalkan nama saya Fatima dari kelas T4F dengan NIM 233140700111101. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang proyek kami Sleep ini. Nah, tidur itu merupakan kebutuhan biologis manusia yang berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, namun dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang yang mengalami gangguan pola tidur akibat aktivitas yang padat, kebiasaan begadang, penggunaan gadget berlebihan sebelum tidur, maupun kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tidur yang cukup dan teratur. Nah, hal ini dapat berdampak buruk pada produktivitas, konsentrasi, suasana hati, bahkan kesehatan jangka panjang seperti resiko stres, kelelahan kronis, dan gangguan metabolisme. Nah, sayangnya masih sedikit orang yang secara aktif memantau dan mengevaluasi pola tidurnya. Banyak dari mereka tidak mengetahui seberapa konsisten waktu tidur mereka setiap harinya atau apakah durasi tidur yang mereka jalani itu sudah ideal. Nah, selain itu, belum banyak juga aplikasi pemantau tidur yang ringan, sederhana dan fokus eee, hanya pada kebutuhan pencatatan dan pengingat secara manual, tanpa harus terhubung dengan perangkat wearable atau sensor tertentu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sebuah solusi digital yang sederhana, mudah diakses, dan terintegrasi lintas perangkat. Nah, agar pengguna itu dapat secara rutin mencatat serta mengevaluasi kebiasaan tidurnya. Nah, aplikasi ini juga harus fleksibel, mendukung penggunaan dari berbagai platform baik desktop maupun mobile. Nah, sistem sendiri itu dikembangkan sebagai aplikasi pemantau pola tidur harian berbasis web dan mobile yang memungkinkan pengguna untuk mencatat waktu tidur dan bangun, melihat statistik durasi tidur, serta mendapatkan pengingat waktu tidur yang ideal dengan memanfaatkan REST API sebagai penghubung antar platform. Nah, aplikasi ini memastikan bahwa data pengguna tersimpan secara terpusat, aman, dan dapat diakses secara real-time di berbagai perangkat. Nah, integrasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat waktu tidur dari ponsel, lalu melihat statistiknya secara lebih luas di dashboard web atau sebaliknya. Nah, dengan adanya sleep time ini diharapkan pengguna dapat lebih sadar akan pentingnya kualitas tidur, serta termotivasi untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat, teratur, dan produktif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan ruang ruang lingkup dari proyek kami, Sleep. Nah, itu bertujuan untuk mengembangkan aplikasi multi-platform, satu web dan dua mobile, yang membantu pengguna dalam memantau dan memperbaiki pola tidur mereka secara manual dan terstruktur. Nah, aplikasi ini akan menggunakan REST API sebagai jembatan integrasi antar platform, membutuhkan sinkronisasi dari pusat. Nah, sistem akan menyediakan berbagai fitur penting seperti pencatatan waktu tidur dan bangun, kemudian penghitungan otomatis durasi tidur, kemudian penyajian statistik dan grafik kualitas tidur, serta pengaturan pengingat waktu tidur. Nah, dengan pendekatan desain yang sederhana dan user-friendly, aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan, baik dari perangkat desktop maupun mobile Android. Kemudian, cakupan yang ditangani yang pertama itu manajemen akun pengguna. Nah, sistem itu menyediakan fitur registrasi, login, dan logout dengan sistem autentikasi berbasis JWT, JSON Web Token, untuk keamanan dan kemudahan integrasi antar platform. Yang kedua itu pencatatan pola tidur. Nah, pengguna dapat mencatat waktu mulai tidur dan bangun secara manual atau melalui tombol cepat. Nah, sistem akan secara otomatis menghitung durasi tidur berdasarkan data. Kemudian yang ketiga, statistik dan riwayat tidur. Nah, aplikasi tidur harian, mingguan, dan bulanan, serta kalender riwayat tidur lengkap dengan rata-rata durasi per hari. Nah, fitur ini membangun pengguna untuk mengevaluasi pola tidur secara visual dan terstruktur.
Kemudian yang keempat, pengingat waktu tidur. Nah, pengguna dapat mengatur notifikasi pengingat tidur sesuai jadwal yang diinginkan. Nah, fitur ini bertujuan membantu menjaga konsistensi waktu tidur dan dapat disesuaikan atau diaktifkan kapan saja. Yang kelima, integrasi REST API. Nah, seluruh fitur ini terhubung melalui REST API, memastikan data pengguna tersinkronisasi secara real-time di semua platform. Yang nomor 6, dukungan multiplatform. Nah, sistem ini hadir dalam versi web sebagai dashboard utama. Kemudian aplikasi Android utama, fitur lengkapnya, dan aplikasi Android ringan sebatas fitur terbatas dan dukungan offline first. Selanjutnya saya akan menjelaskan cakupan yang tidak ditangani. Yang pertama, ada integrasi dengan perangkat wearable seperti smartwatch atau smartband. Kemudian yang kedua, pelacakan otomatis kualitas tidur seperti fase tidur, REM, deep sleep, light sleep. Yang ketiga, ada deteksi suara atau gerakan saat tidur. Kemudian yang keempat, rekomendasi personal berdasarkan hasil analisis medis atau konsultasi profesional. Yang kelima, notifikasi berbasis lokasi atau sensor khusus. Dan yang keenam itu sinkronisasi lintas sistem operasi. Hanya fokus pada Android dan web. Ini kemudian saya akan menjelaskan batasan teknologi. Yang pertama itu front end web. Kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript dengan framework seperti Vue.js atau React.js. Kemudian aplikasi mobile itu dibuat menggunakan Kotlin, Android Studio. Kemudian backend dan REST API kita menggunakan Node.js dengan Express atau Laravel. Kemudian yang kelima itu database-nya, kita menggunakan MySQL atau Firebase real-time database. Terus yang keenam ada autentikasi, itu JWT, JSON Web Token, untuk keamanan data pengguna. Kemudian yang ketujuh, notifikasi, menggunakan fitur notifikasi sistem bawaan Android, tidak menggunakan layanan push internal, eksternal seperti FCM. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang ketiga adalah rancangan kebutuhan dan fitur aplikasi. Yang pertama itu fitur umum. Fitur umum pada Sleepy Time itu akan tersedia di seluruh platform, yaitu di web dan Android, dan diintegrasikan secara real time menggunakan REST API. Nah, REST API ini berperan penting dalam mengelola pertukaran data antara aplikasi dan server secara aman dan efisien. Lalu fitur-fitur tersebut meliputi 1. Manajemen akun, 2. Pencatatan tidur, yang ketiga statistik tidur, yang keempat reminder tidur, dan yang terakhir adalah sinkronisasi data. Lalu selanjutnya yang kedua adalah platform web, ya. Ada beberapa fitur. Yang pertama itu fitur spesifikasi web. Platform web Sleepy Time menyediakan fitur seperti pertama dashboard. Lalu dia di dashboard itu akan muncul statistik dan menampilkan grafik itu, ya. Lalu ada kalender tidur juga dengan rata-rata durasi. Lalu ada manajemen account, yaitu kita bisa mengedit profil atau mengubah password. Lalu yang terakhir itu ada pengaturan tidur untuk mengingatkan gitu waktu untuk tidur kita. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Pengembangan platform web akan menggunakan HTML, CSS dan JavaScript sebagai dasarnya, ya. Untuk membangun aplikasi berbasis single page application atau SPA, framework seperti Vue.js dan React.js akan digunakan. Axios akan digunakan sebagai library utama untuk mengelola komunikasi dengan REST API secara efisien. Yang ketiga, desain antarmuka web. Antarmuka web akan dirancang dengan gaya minimalis
informatif dan responsif gitu. Tampilan utama menampilkan dashboard grafik, panel navigasi dari sisi kiri atau atas, dan halaman pengaturan akun serta reminder yang mudah diakses. Lalu rancangan kebutuhan fitur aplikasi yang ketiga adalah platform B atau dari Android ya. Yang pertama yaitu fitur spesifikasi Androidnya. Aplikasi Sleepy Time akan hadir dalam 2 versi Android ya. Tapi untuk yang sekarang kita hanya bisa membuat satu aplikasi Android saja, dan tetapi kita membuat 2 web gitu. Ya, Androidnya itu memiliki fitur lengkap seperti pencatatan waktu tidur dan bangun setelah menggunakan tombol cepat, notifikasi pengingat tidur, tampilan statistik tidur, pengaturan akun serta profil, dan tentunya sinkronisasi menggunakan REST API. Lalu yang kedua dari platform Android yaitu teknologi yang digunakan. Aplikasi Android akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan tools utama Android Studio. Beberapa library mendukung yang digunakan antara lain Retrofit untuk konsumsi REST API-nya sendiri, Room untuk menyimpan data offline, dan Work Management atau Work Manager untuk mengatur proses sinkronisasi data secara background. Lalu yang ketiga yaitu desain antarmuka Android. Desain antarmuka dirancang agar user friendly dengan penggunaan tombol besar dan intuitif ya untuk kenyamanan pengguna terutama pada malam hari. Dark mode akan diaktifkan secara default. Aplikasi ringan memiliki tampilan yang lebih sederhana dan fokus pada kecepatan pencatatan itu sendiri ya. Lalu yang terakhir ada integrasi antara platform. Integrasi antara platform pada aplikasi Sleepy Time dilakukan melalui REST API yang menjadi penghubung utama antara web dan Android itu sendiri. Seluruh data dimulai dari informasi akun pencatatan waktu tidur hingga statistik pengingat waktu tidur kita sendiri ya. Dengan mekanisme ini, setiap perubahan aktivitas pengguna akan langsung tersinkronisasi secara real time ya. Selain itu, fitur login atau register minimal 3 fitur utama diintegrasi mencakupi pencatatan waktu tidur dan bangun. API dirancang responsif dan scalable, memastikan konsistensi data, performa cepat, dan pengalaman pengguna yang cepat juga ya untuk seluruh pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu bab yang keempat itu desain sistemnya ya, arsitektur sistemnya sendiri. Yang pertama, web platform berfungsi sebagai dashboard utama untuk menampilkan statistik tidur kita, dan itu menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, serta framework seperti Vue.js atau React.js. Lalu ada Android platform terdiri dari 2 versi ya, tapi kita mengambil hanya 1 versi ya, jadi webnya kita 2. Itu dia akan menampilkan fitur lengkap Androidnya ringan dan menawarkan beberapa fitur terbatas. Pertama, beroperasi secara offline. Itu akan menggunakan Android Studio ya, menggunakan Flutter. Lalu selanjutnya ada REST API berfungsi untuk menghubungkan front-end termasuk web Android dengan back-endnya. Lalu back-end bertanggung jawab untuk memproses logika bisnis, validasi data, dan manajemen database. Lalu yang terakhir, database itu sendiri berfungsi untuk menyimpan data pengingat waktu tidur kita. Itu kita akan menggunakan MySQL atau Firebase real time database.
Lalu yang terakhir ada flowchartnya ya. Flowchartnya seperti ini. Jadi dari mulai aplikasi kita akan login dulu, lalu kirim data melalui REST API-nya, lalu backend-nya itu akan memproses dan memvalidasi data tersebut. Lalu kalau sudah bisa masuk, itu akan menampilkan dashboard utama. Nah, di dashboard utama itu ada pencatatan fitur seperti fitur statistik, pengingat tidur, dan lain-lain lah. Ada logoutnya juga. Lalu pencatatan waktu tidur itu akan dikirim ke REST API. Itu akan tersimpan di database sendiri, lalu akan menampilkan UI-nya, grafiknya itu. Ada juga proses yang selanjutnya itu backend proses, yaitu hitung durasi. Lalu itu akan dikirim ke respons ke klien ya, menggunakan JSON. Lalu kembali ke fitur utama, yaitu kembali ke menu utama maksud saya. Lalu yang terakhir ada stop dan logout, seperti itu. Baik, di sini saya akan melakukan demo dari website atau project sleep time kami. Sebenarnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sleep time. Jadi sleep time adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola dan menikmati audio yang mendukung kualitas tidur, reaksi, fokus maupun ketenangan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan dashboard manajemen konten, tapi kita belum bisa CRUD, tapi bisa dilihat untuk mempermudah melihat dashboard database. Lalu untuk arsitektur sistemnya, kita menggunakan front-end web atau muka dashboard untuk pengelolaan data yang itu nanti bisa jadi mobile dan juga web. Ini lalu untuk backend servernya kita menggunakan untuk menangani prosesnya dengan API dan pengelolaan data. Untuk database-nya kita menggunakan MySQL dengan struktur database bersama sleep time. Nah, untuk struktur database-nya seperti ini ya. Nah, di database ini dijelaskan bahwa user menyimpan data user yang terdaftar, musik track, lalu di sini ada musik track, lalu ada image. Nah, image ini dan juga ada users. Nah, di sini kan sudah saya setup selanjutnya. Di sini saya sudah menyiapkan semua codingannya. Di sini saya makan di lokal dulu. Nah, di sini dari front end-nya ini kita sudah melakukan run di localhost. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, di halaman ini tuh kita bisa sync up, lalu juga bisa login. Nah, di sini kami akan melakukan demo login. Nah, pada halaman login ini kita bisa mendaftar menggunakan akun yang terdaftar. Nah, untuk di akun terdaftar ini, di sini kita menggunakan ini. Untuk passwordnya kita masukkan password sesuai. Nah, jika sudah berhasil terdaftar, akan muncul ke halaman welcome. Jadi kita bisa start ke halaman pertama. Jadi halaman utama di sini masih belum ke fetch database karena kita tidak menaruhnya. Sementara untuk musik track ini munculnya ada di halaman musik. Nah, di halaman musik ini sesuai dengan database yang sudah kita masukkan. Nah,
Nah, keunggulan dari front end itu tampilan untuk home-nya seperti ini. Untuk sebenarnya kita ada fitur profile tapi belum diisi. Terus untuk script-nya juga belum diisi, yang ada baru home. Kalau home itu bakal muncul di hub ini. Lalu kalau untuk musik baru yang ke-fetch oleh database. Setelah itu kita juga menyiapkan dashboard, tapi dashboardnya ini kayak cuman isi database-nya secara sederhana. Untuk codingannya seperti ini, kita sudah start dan berhasil di localhost 3000 ini. Kita sudah masuk ke localhost ini dan muncul data seperti yang ada di localhost ini. Untuk emailnya, nah, seperti ini. Nanti jika ini diupdate, maka dashboard ini juga akan ikut ganti. Nah, setelah web dashboard, kita juga menyiapkan versi mobile-nya. Sebenarnya kita menyiapkan juga bagian kita juga menyiapkan bagian versi filternya. Namun di sini saya akan menjelaskan versi web app-nya. Nah, untuk web app-nya kurang lebih seperti ini. Di sini saya sudah deploy agar bisa dicek di HP. Nah, kita coba login juga sesuai dengan database yang sudah disiapkan dengan user yang ini. Ini kita baru bikin bagian user. Nah, akan muncul halaman seperti ini jika berhasil login. Ini juga untuk tampilannya. Nah, kalau untuk tampilan di webnya itu kita belum bisa fetch dari database. Nah, baru bagian loginnya. Nah, untuk kita membuat dari kelebihan dari integrasi kami itu, kita sudah memakai front end modern yaitu Regenerative, sudah pakai back end REST API juga. Back end REST API juga yaitu Node.js dan Express. Database juga kita terstruktur rapi, yaitu ada image, text,
Struktur folder juga sudah rapi, desain UI-nya juga kita maksimalkan, namun menurut kekurangannya backend sama frontend itu masih di dalam satu folder. Terus untuk fitur bagian sikap ini kita belum bisa terface database. Sebenarnya kita bisa bikin, kita bisa membuat menggunakan fitur sikap ini, namun masih karena ini belum terface database, baru simpan ke localhost ya. Localhost di 5173 ini belum masuk ke localhost database-nya. Nah, tapi sama juga bisa masuk ke sini. Untuk auto login-nya kita masih belum bisa. Jadi loginnya masih hanya pakai sistem basic. Untuk API responnya juga masih default array. Untuk auto itu juga baru user yang kita tambahkan di database. Mungkin kurang lebih seperti itu dari demo yang aplikasi yang kita bikin.